Mana. 2 kali pangkat 2. Yang mana ya Mbak ya? 2 kali pangkat 2. Yang mana ya? Yang 2 kali pangkat 2. Kita kasih soal lain aja dulu ya. Ayo, 2x. Yang ini. Ini ya Mbak ya? Ya Mbak Sri ya maksudnya. Kita kasih soal lagi aja ya, yang lain ya. Kalau seandainya Y sama dengan 3x kuadrat. Itu kan sama tadi kan? Tadi kan 2x kuadrat, ini 3x kuadrat. Berarti kita harus membuat kotak dulu, kolom XY. Aduh, halah ya. Kita bikin kolom XY. Ini X, di sini Y. Kemudian di sini paling gampang kita bagi 3, yaitu 0, nilai positif atau nilai negatif. Terserah, nilai positifnya yang paling gampang kan 1. Kemudian nilai negatifnya yang paling gampang kan minus 1. Kemudian kita masukkan satu-satu. Kita mulai dari 0 karena yang paling gampang. Berarti kan di sini nilai x-nya kita ganti dengan 0, ya kan? Berarti kalau ada 3x kuadrat, berarti kan x-nya kita ganti 0, akan menjadi 3 dikali 0 kuadrat. Berarti nilainya berapa? 0. Oke, nilainya 0. Kemudian di sini di negatif 1. Berarti 3 dikali x kuadrat tetap kan, x-nya kita ganti dengan negatif 1. Berarti 3 dikali dengan min 1 kuadrat. Min 1 dikali min 1 berarti nilainya 1 kan, karena negatif dikali negatif kan menjadi positif. Kemudian dikali lagi dengan 3 berarti menjadi 1 dikali dengan 3, yaitu akan bernilai 3. Bukan minus 3 loh ya, 3 loh ya. 3 karena apa? Karena negatifnya kan dikuadratkan x-nya. Kan kita sudah belajar kalau negatif dikali negatif dia hasilnya akan menjadi positif. Kemudian 1 yaitu kan kita masukkan sama juga, kita masukkan 3x kuadrat. Berarti 3 dikali dengan 1 pangkat 1 berarti akan bernilai 3. Oke. Sekarang kita sudah tahu nilai X dan kita tahu nilai Y. Kemudian di sini kita tinggal membuat grafiknya. Yaitu grafiknya kalau yang vertikal itu bernilai X, yang horizontal atau berdiri itu nilainya adalah Y. Kemudian kita cari, berarti kita bikin dulu. Kalau ke kanan tadi kan positif, berarti kita tulis 1 misalnya ya, 2. Yang kiri kan negatif, berarti kita tulis negatif 1, negatif 2, ya kan? Kalau ke atas juga positif, berarti 1, 2, misalkan 3, karena di sini kan ada sampai 3, berarti y-nya kita sampai 3. Kemudian ke bawah kan negatif, ya sudah kita tulis negatif 1, negatif 2, misalnya negatif 3. Kemudian satu-satu kita letakkan titiknya. Di sini nilai x-nya sama dengan min 1, berarti x-nya min 1 di sini. Y-nya sama dengan 3, 3-nya di sini. Ya kan, 3 di sini.
berarti kita min 1,3, berarti min 1 kita ke atas sampai ketemu dengan perpotongan nilai 3. Perpotongan nilai 3-nya kan di sini, berarti di sini nilainya adalah titik min 1,3, ya kan. Kemudian yang 0 dia bernilai 0, 0, 0, 0 kan di sini, perpotongan antara X dan Y di sini. Kemudian untuk yang 1, kalau ada nilainya X nya 1, berarti Y nya sama dengan 3, berarti kita tarik lagi garis ke atas, 1 ini ke atas sampai dia ketemu dengan perpotongan titik 3, sehingga kira-kira di sini nilainya. Kemudian kita tarik garis yang menghubungkan antara min 13, 00 dan 13. Kira-kira garisnya kayak gini grafiknya, mirip kayak tadi. Berarti ketemu di titik min 13, 00 dan 1,3. Oke, sampai di sini paham? Oke ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ya. Kita lanjut ke mengubah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat BX terserah, nilainya terserah, X min 1, 01, enggak harus itu. Nilainya enggak harus itu, terserah. Kalau mau 2, min 2 ya sama aja. Kan kalau seandainya nilainya 2, misalkan di sini mau diganti min 2, kan Y-nya akan berubah juga, ya kan? Nanti grafiknya juga akan berubah. Terserah, nilainya terserah, pokoknya nilai kalau nilainya X-nya min 2, berarti Y-nya juga harus mengikuti nilainya. Nggak harus 1, karena diambil 1 karena nilai 1 paling gampang. Oke. Kalau mau 2, mau 3 ya monggo saja, silahkan aja, tapi nanti grafiknya jelas berubah. Sekarang kita lanjut yang kedua ya, yang membuat grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di sini kali. Oke. Jadi untuk yang halaman 28 yang membuat grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C di sini ada beberapa persamaan yang perlu kita ingat, yaitu jika ada nilai Y-nya seperti ini berarti ada persamaan sumbu simetri X. Berarti yang pertama yaitu persamaan sumbu simetri X, yaitu X sama dengan min B per 2A. Nilai-nilai ini, rumus-rumus ini diciptakan untuk mempermudah kita dalam pengerjaan yang jelas. Tetapi kalau seandainya mau menghitung dalam bentuk kolom-kolom tadi, silahkan, tetap bisa. Nanti kita coba untuk yang apa? Dalam bentuk pakai rumus dan pakai yang kolom-kolom tadi, kolom XY. Kita sama-sama coba nanti. Kemudian untuk yang kedua yaitu harga simetris ekstrim, yaitu nilai Y sama dengan
B kuadrat min min B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A. Oke, kemudian yang untuk titik puncaknya yaitu titik puncak X, Y sama dengan X-nya yaitu min B per A min B per 2A untuk nilai X nya dan nilainya sama dengan B kuadrat min 4AC dibagi dengan 4A min 4A. Oke. Min 4A. Oke. Kemudian ada langkah yang ketiga yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu nilai Y-nya harus sama dengan 0 dan menentukan titik potong dengan sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Ini adalah yang perlu diingat dulu. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Sebentar ya. Kita masuk ke contoh soal. Jika ada X atau fx sama dengan X, astaga, sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Di sini kan kita tahu nih, berarti ini ada A, B, C, berarti nilai A-nya sama dengan nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian nilai B-nya sama dengan min 2 dan nilai C-nya sama dengan min 8. Itu yang harus pertama kita tahu. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan nilai simetris dari sumbu X. Nilai simetris dari sumbu X tadi kan nilai simetris sumbu X tadi kan nilainya adalah rumusnya adalah min B per 2A per 2A. Ya, min B per 2A. Kemudian nilai B nya kan negatif, berarti min dikali dengan min 2 dibagi dengan 2 dikali dengan 1, karena nilainya kan 1 kan. 1 berarti min kali min berarti positif, berarti 2 dibagi 2 sama dengan, astagfirullahaladzim, susah, dibagi 2 sama dengan 1. Itu adalah untuk nilai persamaan simetris X. Kemudian untuk harga simetris Y, kita akan tahu, tadi kita sudah tahu rumusnya yaitu B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A. Ini kan rumusnya. Kita tinggal masukkan aja nilainya. Berarti kan B kuadrat. B kuadrat berapa? Min 2 kuadrat. Kita masukkan aja min 2-nya. Min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 8. Ya kan? Kita kasih kurung min 8. Kemudian dibagi dengan min 4 kali A. A-nya bernilai berapa? A-nya bernilai 1, berarti min 4 kali 1.
Sudah, kita di sini kita taruh di sini ya, min 2 kuadrat. Berarti min dikali min menjadi positif. 2 kali 2 berarti 4. Berarti ini masih sama dengan 4 dikurangi min 4 dikali 8, min 4 kali 1 kali min 8. Harganya berapa? Kalau ada 4 dikali 1 dikali 8, 4 dikali 1 dikali min 8, harganya berapa? Positif apa negatif? Empat dikali 1 dikali min 8 harganya negatif. Kemudian dikalikan lagi dengan negatif di luar, maka dia akan bernilai positif 32. Kemudian min 4 dikali dengan 1, nilainya berapa? Min 4 dikali nilainya adalah min 4. Oke. Kemudian di sini ada 4 ditambah 32 berapa? 4 ditambah 32 sama dengan 36. Dibagi dengan min 4 akan bernilai negatif 9, ya kan? Berarti di sini nanti kita akan ada ketemu titik puncak sama dengan 1, min 9. Ini titik puncaknya. Oke, nanti kita akan ketemu titik puncaknya 1,9. Berarti kita sudah tahu titik puncaknya. Kemudian tadi di langkah selanjutnya kan kita harus menentukan titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0 atau sebaliknya. Menentukan titik potong dari sumbu X yang Y sama dengan 0. Tadi kita sudah punya nilai Y sama dengan X kuadrat min 2X X kuadrat min 2X min 8 kan. Sekarang kita mencari titik potong dari sumbu X. Berarti Y-nya dia harus sama dengan 0. Berarti kita ganti nilai Y-nya di sini sama dengan 0, yaitu 0 sama dengan X kuadrat min 2 X min 8. Berarti di sini kita harus memfaktorkan. Nilai-nilai ini berapa? Ada X kuadrat min 2X min 8. Berarti kan kemarin kita sudah belajar memfaktorkan kan? Di sini ada X dan X. Berapa kalau ditambah sama dengan min 2 kalau dikali sama dengan min 8? Ada yang tahu nggak? Nilai faktornya ini berapa? Empatnya positif apa negatif? Positif semua apa ada negatifnya? Berarti kita di sini ada min 4. Ya kan, misalkan min 4. Di sini plus 2. Untuk meyakinkan kita cek dulu, berarti X kali X kuadrat, ya kan? Kemudian X dikali 2 plus 2X. Kemudian min 4 dikali dengan X sama dengan min 4X. Kemudian min 4 dikali dengan 2 min 8. Di sini X2 nya tetap 2X dikurangi 4X, berarti kan min 2X min 8. Berarti nilainya sudah benar kan?
Berarti nilainya sama dengan X sama dengan X min 4 dan X plus 2. Berarti di sini akan ketemu nilai X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Ya kan? Karena kenapa? Karena ini kan ada 0. Berarti X min 4 sama dengan 0, ketemu X sama dengan 4. Dan X plus 2 sama dengan 0 akan ketemu X sama dengan min 2. Sorry, ini min 2. Sama dengan min 2. Kemudian titik potongnya akan ketemu titik X sama dengan X nya kan ketemu 4, berarti 4,0 dan satunya lagi min 2,0. Itu adalah untuk titik potong di sumbu Y sama dengan 0. Itu baru langkah ke berapa tadi? Berapa? 1, 2, 2. Berarti langkah ketiga. Tadi kan kita menentukan jika Y sama dengan 0. Sekarang kita tentukan bahwa X sama dengan 0. Berarti Y X kuadrat min 2X min 8 sama dengan Y sama dengan X 2 X kuadrat min 2X min 8 jika kita ketahui X nya sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, X sama dengan 0, berarti kita ganti semua nilai X nya sama dengan 0. Berarti kan tinggal Y sama dengan X kuadrat, ini ganti 0 dikurangi 2 kali 0 dikurangi dengan min 8. Berarti tinggal Y sama dengan min 8. Berarti nanti akan ketemu titik X sama dengan 0, min 8. Oke ya, sampai di sini. Min 8. Dari ketiga tadi kita sudah punya titik. Titik yang pertama yaitu titik puncak, yaitu titik puncaknya 1,9. Berarti puncak titik puncaknya sama dengan 1,9. Kemudian saat X sama dengan 0, saat Y sama dengan 0, nanti akan ketemu nilai berapa tadi nilainya? Enggak ada yang hapus, Mbak. Siapa yang hapus? Ini masih sebelahnya. Kalau Y sama dengan 0 akan ketemu X nya 4,0 dan min 2,0. 4,0 dan min 2,0. Ya kan? Kalau X sama dengan 0 akan ketemu nilainya 0, berapa tadi? Y nya ketemu min 8. Berarti min 8. Dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ini, kita bikin grafiknya. Ini berarti misalkan ini sumbu X, kalau misal ini pasti sumbu X dan sumbu Y. Berarti titik pertama yaitu puncaknya 1 dan 9. 1 dan 9 apa min 9 sih? 1 dan min 9, sorry. Di sini min 9, berarti X-nya 1. X-nya 1 kan 1. Kemudian puncaknya adalah min 9, berarti dia akan berpotongan dengan min 9 di sini. Ini misalkan min 9. Berarti nanti titik puncaknya akan berada di antara di sini.
yang menghubungkan antara min 1 dan yang menghubungkan 1 dan min 9. Ini adalah titik puncaknya. Kemudian yang kedua adalah saat Y sama dengan 0. Saat Y sama dengan 0, berarti di sini ada X Y-nya 4, berarti kayak Y4 kan di sini 1 2 3 4 misalkan di sini. Y4 X4 Y0, berarti kan X-nya 4 di sini, Y-nya 0, berarti kan dia akan mempunyai titik di sini. Ini adalah titik untuk 4,0. Kemudian ada titik lagi yaitu X-nya min 2. Berarti min 2 di sini. Min 2 kan negatif di sini. Min 2 dan Y-nya 0. Berarti ada satu lagi titik di sini nanti. Kemudian ada titik yang menghubungkan antara 0, yaitu X-nya itu 0, berarti Y-nya 0 dan Y-nya min 8. Berarti kan min 8 di sini kan. Di atasnya min 9, min 8 di sini. Jadi kita sudah punya titik, yaitu titik di sini yaitu 4,0. Kemudian 0, min 8, 0, min 9 dan min 2,0 di sini. Dari titik-titik tersebut nanti kita gabungkan menjadi satu, yaitu ke sini. Jadi dari atas potong di 4,0, kemudian potong lagi di 0, min 8, potong lagi di 0, min 9, terus naik lagi ke min 2,0. Ini adalah untuk grafiknya, nanti semacam ini. Oke. Sekarang dicatat ya, di ini dari sini. Dari sini untuk soalnya itu sama kayak di buku, yaitu X kuadrat min 2X min 8. Ini soalnya X sama dengan X kuadrat min 2X min 8 dengan nilai A sama dengan 1, B min 2, C min 8. Ini silahkan dicatat dulu, sambil dicatat sambil dimengerti kalau ada pertanyaan. Tak tinggal ke belakang sebentar ya, ke toilet.